Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Ada berbagai video yang menunjukkan bagaimana Agus terbaring dalam kondisi tak berdaya di rumahnya. Dari tanda-tanda fisiknya, ia seperti terkena stroke. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan nasihat dan juga edukasi yang disampaikan oleh Bang Ade Armando terkait Ustadz Agustan yang sudah almarhum, teman-teman sekalian, karena menentang Tuhan dalam beberapa bulan yang lalu, di mana beliau itu sempat mengkentuti Alkitab dan mengatakan bahwa apakah Tuhan menghukumnya atau tidak, apakah dia mati atau tidak. Tetapi luar biasanya teman-teman sekalian, Tuhan sangat adil, Tuhan sangat luar biasa untuk memberikan hajaran dan teguran kepada Ustadz Agustan. Jadi teman-teman sekalian, dia ya nggak sampai 1 bulan dia mengalami stroke dan sampai pada hari kematiannya kemarin ya jam 6 pagi itu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa memang Tuhan sedang menghajar Agustan dan sekaligus memberikan kesempatan sebenarnya baginya untuk merubah sikapnya, merubah tingkah lakunya yang sangat jijik di hadapan Tuhan, tetapi tidak ada perubahan. Bahkan sampai matinya pun dia masih sempat-sempat menghujat kekristenan, teman-teman sekalian. Oleh karenanya Bang Ade Armando pernah memberikan nasihat ini supaya dia berubah bukan hanya kepada Agustan, tapi juga ada Yewaloni, ada Riri Handono, dan tentu saja buat mualaf-mualaf yang lain yang sukanya menghina kekristenan, menghujat kekristenan. Dan oleh karena teman-teman sekalian, tanpa panjang lebar, langsung saja saya ajak kita untuk mendengarkan apa yang merupakan nasihat daripada Bang Ade Armando berikut ini. Kali ramai terdengar, dan lagi-lagi tidak dalam konotasi positif. Ini menyangkut seorang mualaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya. Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya. Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Kenapa Agus melakukan itu? Nggak jelas juga sih. Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Ada berbagai video yang menunjukkan bagaimana Agus terbaring dalam kondisi tak berdaya di rumahnya. Dari tanda-tanda fisiknya, ia seperti terkena stroke. Sebagian orang dengan sinis bilang, jangankan sebulan, baru beberapa hari saja setelah ia mengumumkan penghinaannya terhadap Alkitab, ia sudah terkena stroke. Pertanyaannya, apakah memang sakitnya Agus terjadi karena sikap menantangnya itu? Juga bisa melihatnya dari sisi spiritual, hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab memang adalah buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memang memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari. Ternyata, Tuhan yang dipercaya Agus tidak mengambil nyawanya. Tapi Tuhan memberi jawaban, kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman, tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir.
Tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mualaf lainnya. Ya, ini penting karena Agustan memang sering menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen, mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja, sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Agus selayaknya sadar bahwa Tuhan ingin memberitahu sesuatu. Apakah ini berdampak pada cara Agustan berdakwah? Saya harapkan begitu. Masalahnya memang ada begitu banyak mualaf yang terkenal karena menjelek-jelekan agama lamanya, terutama Kristen. Salah seorang yang paling terkenal adalah Yahya Waloni. Sebagaimana Agus, Yahya juga mengaku mantan pendeta. Omongannya baru bisa direm setelah ia sempat dipenjara 5 bulan karena penghinaannya terhadap Kristen. Atau juga Ustazah Irena Handono. Dia mengaku mantan biarawati. Dalam ceramahnya dia juga suka sekali menjelek-jelekan Kristen. Para mualaf semacam ini adalah kumpulan orang-orang yang membahayakan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Nah, dalam hal ini, Agustan mungkin perlu belajar dari putrinya, Zeldia. Gadis ini nampak sangat sayang pada ayahnya. Ketika Agus sakit, Zeldia yang merawatnya. Tapi yang penting, Zeldia ini beragama Kristen. Dia adalah putri dari pernikahan Agus pertama. Agus berpisah dengan ibu Zeldia sejak Agus menjadi mualaf. Agus terlihat berharap sekali Zeldia mengikuti jejaknya masuk Islam. Ada sebuah video yang menampilkan Agus dan putrinya ini bercakap-cakap. Dalam percakapan itu Agus bilang bahwa jutaan orang Indonesia mendoakan agar Zeldia masuk Islam. Agus menyatakan kalau Zeldia masuk Islam, dia akan membuat pesta besar. Bahkan Agus mencecar keyakinan Zeldia tentang Tuhan Yesus. Tapi dengan santun, gadis cantik ini selalu menolak permintaan ayahnya. Dan Zeldia dengan penuh hormat menyatakan bahwa dia tetap mendoakan sang ayah tetap dengan keyakinannya, tapi berkurang marah-marahnya. Zeldia ini sangat mengagumkan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Bang Ade Armando, teman-teman sekalian. Tentu saja, kalau hari itu mungkin Agustan mendengarkan itu, ya, dan mau bertobat, mau berubah atas hidupnya, siapa tahu Tuhan mengasihaninya, teman-teman sekalian. Ya, seperti kita lihat bagaimana Tuhan penuh kasih sayang, ya. Begitu kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni, teman-teman sekalian. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya Agustan punya kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan untuk berubah. Tapi ternyata tidak berubah. Sampai matinya pun masih jadi penghujat. Jadi teman-teman sekalian, mungkin teman-teman akan bertanya, apakah memang orang seperti Agustan ini masuk surga? Saya mau katakan bahwa menurut iman kekristenan, dia tidak akan masuk surga. Karena barang siapa yang tidak percaya dan tidak hidup di dalam Yesus Kristus, dia tidak akan melihat hidup. Karena satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah melalui Yesus Kristus. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia tetap hidup sekalipun dia mati. Artinya, Tuhan akan membangkitkannya di akhir zaman dan memberikan hidup kekal baginya. Sehingga dia akan bersama-sama di dalam kerajaan surga kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini iman kekristenan. Jadi kalau ditanya apakah Agustan masuk surga, saya bisa pastikan dengan menggunakan kitab suci, tidak akan masuk surga. Tapi mungkin dalam versi imannya yang sekarang, dia katakan, ya bahagia. Bahkan ada yang framing tuh ya, seperti Ustaz Yusuf. Wow, Masya Allah. Ya, beliau tersenyum gitu ya. Dan menutup dengan kalimat syahadat. Ya, oke. Itu menurut imannya. Silahkan saja. Tapi melalui perspektif kekristenan, iman dalam kekristenan, dia tidak akan melihat surga. Di Islam memang dia akan bahagia. Dia bahkan bisa mungkin ketemu dengan bidadari seperti yang diceramakan selama ini gitu ya, akan mendapatkan bidadari sekian ya. Apakah 72 bidadari atau berapa itu ya yang pastinya, karena juga
berbeda-beda itu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Augustan ini tidak terulang lagi. Dan hukuman Tuhan seperti yang diterima oleh Augustan tidak lagi ya diberlakukan kepada mereka. Ya, ketika mereka mau berubah ya. Tapi jika tidak merubah, maka satu persatu mereka akan mengalami hal yang sama. Kita sudah melihat teman-teman sekalian, ya, Stephen Indra Wibowo, Insa Mogoginta, dan ada seorang perempuan lagi ya, dia menghina pastor, menghina Katolik, dan juga menghina Tuhan Yesus pada waktu itu. Pulang-pulang satu keluarga tabrakan mati. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian yang menghujat kekristenan, menghujat Tuhan Yesus. Itu Tuhan menegur. Gitu. Kadang-kala Tuhan memberi kesempatan. Sebenarnya Augustan luar biasa, sangat disayangkan sekali. Tuhan beri kesempatan baginya untuk berubah dan bertobat. Tapi ternyata tidak menggunakan itu. Dan satu hal teman-teman sekalian yang akan kita belajar daripada firman Tuhan, yaitu dalam Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada sikap seperti Augustan ini, jangan kita marah-marah ya. Dan terbukti teman-teman sekalian, luar biasa. Orang Kristen hanya menjawab, hanya mereaction, hanya membuat jawaban-jawaban yang memang sesuai dengan Alkitab saja. Tidak ada yang demo, tidak ada yang bunuh Augustan, tidak ada yang ancam Augustan, dan bahkan ya, tim tanpa ragi pada waktu itu sudah menawarkan bantuan. Bahkan dari Paul Jang juga sudah menawarkan bantuan kepadanya. Karena pada waktu itu sempat dia kecewa karena teman-temannya Muslim ditelepon berkali-kali, tidak ada yang peduli dengannya. Tapi mungkin karena sudah menyampaikan hal itu, orang Kristen juga viralkan bahwa tidak ada yang peduli dengan Augustan. Akhirnya baru banyak orang antar amplop lah, kasih uang lah, dan macam-macam ya. Dan tetap berharap Augustan tetap bertahan di dalam imannya. Nah, kalau kita melihat lagi dalam Ibrani 10 ayat 30 teman-teman sekalian, Alkitab katakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Siapa ini? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi teman-teman sekalian, Augustan sudah jelas akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, dihakimi dalam hal ini teman-teman sekalian bukan diberikan kesempatan lagi baginya untuk bertobat, karena pertobatan itu hanya selama hidup. Itu sebabnya orang kekristenan, ya, orang-orang Kristen, iman kekristenan tidak mendoakan orang mati dan tidak meminta doa kepada orang mati. Kenapa? Karena tidak ada lagi kesempatan. Ya, bahkan Tuhan larang untuk kita berbicara dan berdoa kepada orang-orang mati. Ya. Kita tidak diperbolehkan dalam kekristenan. Karena itu suatu hal yang salah di mata Tuhan. Karena tidak ada kesempatan lagi teman-teman sekalian. Semuanya akan sia-sia. Doakan orang tua yang sudah meninggal, doakan saudara, anak yang sudah meninggal. Itu tidak perlu. Karena itu tidak lagi akan ada kesempatan untuk dia berubah atas kesalahan dan hidup yang tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Dan teman-teman sekalian sudah pasti akan dihakimi ini, yaitu akan masuk dalam takhta aras putih, di mana akan dijatuhkan hukuman bagi mereka yang di luar Tuhan, ya, dan akan menerima kematian kedua, yaitu neraka jahanam untuk selama-lamanya. Oleh karena teman-teman sekalian, Kristen dihambat, ya, dihalangi di Indonesia ini, kita hanya bisa berdoa. Gereja kita disegel, bahkan pendeta-pendeta kita dipenjarakan hanya karena membahas Islam, membela imannya. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang akan memberikan pembalasan itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.